yang akan dijadikan tambak garam. Yang keempat, tindak lanjut adanya informasi kepemilikan sertifikat HGB di perairan Sidoarjo dan sekitarnya seluas 665 hektar. Kelima, tindak lanjut penolakan warga Surabaya terkait rencana reklamasi Surabaya Waterfront Land seluas 1084 hektar yang mengancam mata pencarian masyarakat pesisir. Saudara Menteri dan anggota Komisi 4 DPR RI yang saya hormati, demikian pengantar yang kami sampaikan. Selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Menteri untuk menyampaikan penjelasan terkait hal-hal tersebut di atas. Kami persilahkan. Terima kasih Ibu Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ibu Ketua, para Wakil Ketua dan seluruh anggota DPR RI Komisi 4. Puji syukur kita panjatkan ke Allah Subhanahu wa taala, kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan rahmat dan hidayahnya sehingga pada hari ini kita diberi kesempatan dan kesehatan untuk melaksanakan rapat kerja antara Kementerian Kelautan Perikanan dengan Komisi 4 DPR RI dengan agenda pemagaran laut dan isu-isu aktual lainnya. Ibu Ketua dan Wakil Ketua serta anggota Komisi 4 DPR RI yang saya hormati, berkenaan dengan progres penanganan pelanggaran KKPRL di Tangerang, Banten, dan Bekasi, Jawa Barat, dapat kami sampaikan bahwa proses penanganan yang dilakukan oleh KKP telah mempertimbangkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Unclos 1982, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 50, Pasal 55, dan Pasal 76 yang memberikan hak kepada negara pantai untuk mengatur zona maritimnya termasuk di dalamnya laut teritorial, perairan pedalaman, perairan kepulauan, zona ekonomi eksklusif, dan landas kontinen. Selanjutnya, Indonesia sebagai negara pantai mengatur hak pemanfaatan perairan pesisir untuk usaha kelautan dan perikanan di Indonesia dalam bentuk hak pengusahaan perairan pesisir atau HP3 melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 /PUU/8/2010 yang ditetapkan tanggal 9 Juni 2011 menyatakan bahwa hak pengusahaan perairan pesisir tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, sehingga paradigma hukum pemanfaatan ruang laut berubah dari rezim hak menjadi rezim perizinan. Pemanfaatan ruang laut ini selanjutnya diatur melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Berdasarkan Pasal 18 dan 19 Undang-Undang Cipta Kerja, pemanfaatan ruang laut secara menetap di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi wajib memiliki kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau KKPRL. Sehingga pemanfaatan ruang laut yang tidak memiliki KKPRL adalah tindakan pelanggaran hukum yang sanksinya mengedepankan sanksi administratif. Dengan mempertimbangkan dasar hukum di atas, maka sesuai dengan tugas dan fungsi, Kementerian Kelautan Perikanan telah melakukan penyegelan kegiatan pemagaran laut di Tangerang, Banten pada tanggal 9 Januari 2025 dan Bekasi, Jawa Barat pada tanggal 15 Januari 2025 karena tidak memiliki KKPRL. Hal ini perlu dilakukan mengingat kegiatan pemagaran laut yang dilakukan tersebut memberikan dampak negatif terhadap ekosistem perairan laut, mempersempit daerah penangkapan ikan,
merugikan nelayan dan pembudidaya, serta mengganggu operasional PLTU Banten 03 dan PLTGU Muara Tawar Bekasi yang merupakan objek vital nasional. Selanjutnya pada hari Rabu 22 Januari 2025 telah dilakukan pembongkaran pagar laut di Tangerang, Banten, kurang lebih sepanjang 5 km yang melibatkan berbagai instansi dan masyarakat nelayan dan akan dilanjutkan hingga selesai sepanjang 30 km. Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada pimpinan dan anggota Komisi 4 DPR RI yang telah memberikan dukungan dan partisipasi dalam proses pembongkaran pagar laut tersebut. Sebagai solusi penyelesaian permasalahan, maka tindak lanjut yang akan dilakukan Kementerian Kelautan Perikanan adalah yang pertama, melanjutkan proses investigasi dan pemeriksaan terhadap pembangunan pagar laut yang telah dilakukan penyegelan oleh Polsus KKP sesuai dengan peraturan yang berlaku. Yang kedua, konsolidasi dan koordinasi dengan kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah untuk pengendalian pemanfaatan ruang laut secara nasional mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ibu Ketua dan Wakil Ketua, para anggota Komisi 4 DPR RI yang saya hormati, kami menyadari bahwa saat ini KKP masih memiliki kelemahan dalam pengawasan pemanfaatan ruang laut. Akibat adanya keterbatasan sarana prasarana dan dukungan operasional yang membutuhkan penguatan anggaran, serta penguatan tugas, fungsi dan tanggung jawab Kementerian Kelautan Perikanan melalui revisi Undang-Undang Kelautan. Demikian yang dapat kami sampaikan pada rapat kerja kali ini. Selanjutnya kami mohon saran, masukan, dan dukungan dari Komisi 4 DPR RI untuk upaya perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Mengenai isu-isu aktual lainnya yang kami sampaikan tadi, apakah Bapak ada jawabannya? Ibu. Ya. Jadi, ada 5 poin tadi. Dengan temuan SHGB seluas 656 hektar di perairan Sidoarjo, jadi status luas yang diduga memiliki HGB di laut adalah 437,5 hektar. Landasan hukumnya pada Perda 10/2023 tentang RT/RWP Jawa Timur, lokasi HGB berada di zona-zona pengelolaan ekosistem pesisir, zona perikanan tangkap, dan zona bandar udara. Pada Perpres 66/2022 tentang RTR KSN Gerbang Kertosusila, lokasi HGB berada pada zona RD. Yang ketiga, fakta lapangan, kondisi existing berupa perairan, HGB terindikasi di bawah penguasaan PT Surya Inti Permata dan PT Semeru Cemerlang. HGB terbit tahun 1996 dan berakhir 2026. Tindakan yang dilakukan oleh KKP telah melakukan identifikasi melalui desk studi, analisis garis pantai dengan mengacu Perda 10 tahun 2023. Rencana tindak lanjut, KKP berkoordinasi dengan Kementerian ATR BPN dan pemerintah daerah Provinsi Jawa Timur untuk melakukan verifikasi lapangan secara bersama. Yang kedua, pemanfaatan pulau untuk pariwisata, yaitu PT CPS Pulau Pari Provinsi DKI Jakarta. Statusnya PKKPL PT CPS yang diterbitkan pada tanggal 12 Juli 2024 untuk kegiatan cottage, apung, dan dermaga wisata luasnya 180 hektar, terindikasi pelanggaran dengan melakukan kegiatan reklamasi tanpa izin. Kegiatan pengerukan menggunakan alat berat yang viral di Pulau Pari dilakukan oleh PT CPS di dalam area KKPRL terbit. Area di sekitar kegiatan pengerukan dengan PEKU berupa ekosistem mangrove dan padang lamun kategori baik.
terdapat kegiatan pembangunan pondok wisata dengan metode reklamasi yang belum memiliki KKPRL dilakukan oleh subjek hukum yang sama, yakni PT CPS, di mana terindikasi melakukan alih fungsi ekosistem mangrove. Landasan hukum, indikasi melanggar Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan PP pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang menyatakan bahwa seluruh kegiatan pemanfaatan ruang di laut yang dilakukan secara menetap lebih dari 30 hari harus memiliki izin pemanfaatan ruang laut berupa persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau PKKPRL dari Menteri Kelautan dan Perikanan. Tindakan yang dilakukan oleh KKP telah melakukan full bucket DJPKRL, KKP, Direktorat Jenderal Kelautan dan Ruang Laut KKP, telah melakukan penilaian KKPRL pada 22 Januari 2025 dan ditemukan indikasi pelanggaran. Indikasi pelanggaran ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundang-undangan. Rencana tindak lanjut, KKP mempertimbangkan untuk menjatuhkan sanksi kepada PT CPS atas indikasi pelanggaran yang telah dilakukan. KKP akan melakukan sosialisasi KKPRL sebagai perizinan dasar dalam pemanfaatan ruang laut. KKP bersama dengan Pemda dan masyarakat akan senantiasa melakukan pengawasan terkait pemanfaatan ruang laut, khususnya apabila terdapat indikasi pelanggaran. Yang ketiga, penyeludupan penyu di Jimbaran Bali. Izin minum, Bu. Status, pada 10 Januari 2025, Polres Jembrana menerima laporan masyarakat tentang aktivitas mencurigakan berupa pengangkutan hewan laut dalam jumlah besar. Penyelidikan dimulai di wilayah pantai Pangyangan, Kecamatan Pekutaan, yang diduga menjadi lokasi bongkar muat penyu. Pada 12 Januari 2025, polisi melakukan operasi gabungan di lokasi, ditemukan 29 ekor penyu hijau. 5 diantaranya dalam kondisi mati akibat dehidrasi, 3 tersangka termasuk residivis Sodikin, umur 55 tahun ditangkap di tempat. Penyu-penyu rencananya dijual ke pasar gelap di Denpasar untuk keperluan konsumsi kuliner. Diperkirakan 1 ekor penyu dapat dijual dengan harga hingga 10 juta rupiah. Landasan hukum, para tersangka dijerat dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, dengan ancaman penjara hingga 15 tahun. Proses hukum masih berlangsung dengan fokus pada residivis sebagai pelaku utama. Tindakan KKP, pelepas liaran sebanyak 19 penyu yang sehat dilepas ke laut di pantai Desa Perancak dengan pendampingan Balai KSDA Bali. Perawatan 5 penyu yang sakit dirawat di fasilitas konservasi terdekat. Lalu kemudian edukasi, yaitu pendekatan kepada masyarakat pesisir mengenai perlindungan penyu hijau. Rencana tindak lanjut, Kementerian Kelautan dan Perikanan akan melakukan patroli rutin di wilayah pesisir Jembrana. KKP terus melakukan sinergi dan kolaborasi dengan polisi, BKSDA, dan komunitas lokal untuk memantau aktivitas mencurigakan. KKP telah melakukan kampanye kesadaran tentang pentingnya konservasi penyu. Demikian Ibu Pimpinan dan Wakil Pimpinan serta seluruh anggota Komisi 4 DPR RI yang kami hormati. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penjelasan yang telah disampaikan. Selanjutnya kami persilakan kepada anggota Komisi 4 DPR RI untuk menyampaikan pertanyaan atau tanggapannya, dan sesuai kesepakatan mohon agar juru bicara fraksi-fraksinya yang mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Untuk pertanyaan pertama, saya
berikan kepada Bapak Sony Dana Paramita dari fraksi PDI Perjuangan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, salam kebajikan. Yang terhormat pimpinan beserta segenap anggota Komisi 4 DPR RI yang saya hormati, Pak Menteri beserta segenap jajaran. Semoga dalam keadaan sehat walafiat, Pak. Karena capek dengan pagar laut. Sebelum saya melanjutkan, pertama saya agak protes dengan paparan ini. Jadi di slide halaman 7, halaman 8 itu yang judulnya pembongkaran pagar laut di Tangerang, Banten. Kebetulan kami kemarin ke sana, ada Bu Ketua dan sebagainya. Tolong kalau menarasikannya yang pas, karena bagi saya ini tidak tepat. Jadi sedikit cerita saja, kemarin sebetulnya itu agak kasak kusuk, ini bentuk penghormatan kemarin, terima kasih Bu Ketua. Tapi teman-teman anggota yang kesana kemarin sebetulnya pimpinan dan Kapoksi, rencananya adalah kita kunjungan spesifik terkait dengan pagar laut. Tapi kemudian kalau arahnya dibawa kayak framing gitu, bongkar, sepertinya kok tidak. Tangan saya sekalipun saya nggak megang batang bambu itu untuk kita tarik. Kenapa ini perlu saya jelaskan? Karena pertama, soal apakah pencabutan itu sudah sesuai dengan aturan atau tidak itu juga masih jadi perdebatan. Meskipun sekali lagi secara pribadi saya setuju, yang paling utama adalah menyelamatkan kesejahteraan nelayan. Kalau itu sudah clear, kita nggak ada masalah, kita mendukung. Sebagaimana statementnya Bu Ketua bahwa kemarin kita ingin ini segera diselesaikan dan dicabut. Tapi tolong konteksnya juga agak tepat agar kami juga di sini juga tidak nanti juga jadi perdebatan. Saya banyak belajar dengan seorang tokoh yang sekarang lagi viral, namanya Nelayan Khalid. Banyak pernyataan-pernyataan yang kadang justru membuat kita terpecah belah dan sebagainya. Cuman sayangnya judulnya juga agak ngeri, itu buku yang dibaca itu Logika Penjajah. Yang kedua, saya berharap dalam rapat kerja kali ini Kementerian KKP juga menunjukkan jati dirinya sebagai bapaknya nelayan Indonesia. Karena sesuai dengan tugasnya adalah diantaranya adalah hal seperti itu. Kalau tugas utamanya adalah menyelenggarakan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan, pertanyaan saya pertama adalah soal keamanan tadi. Bagaimana kita bisa teledor jarak sampai 30 km dan hari ini kita temukan tidak hanya di satu titik saja, ternyata di Tangerang begitu viral karena itu di depan mata kita, dekat dengan Jakarta. Tapi ternyata kemudian di Pari, kemudian kemarin saya terima di Sidoarjo dan sebagainya, akan banyak bermunculan soal itu. Jadi sekali lagi saya berharap saya tidak akan banyak soal pagar laut itu, saya yakin teman-teman komisi yang Poksi yang lain akan bisa menyampaikan, tapi tolong tunjukkan sebagai seorang bapak nelayan. Saya tidak cukup banyak melihat pernyataannya seperti itu. Berikutnya lagi, kalau tadi salah satu solusinya adalah soal anggaran dan soal undang-undang, tapi jauh lebih penting dari itu sebetulnya bagaimana koordinasinya. Kami ingin di forum yang terhormat ini, kalau beberapa waktu yang lalu Pak Menteri menyampaikan ini sudah tahap penyidikan, jadi jangan dicabut dulu pagarnya. Kalau sudah ada tahap penyidikan, mungkin berarti sudah ada bukti permulaan yang cukup. Sudah ada yang patut diduga siapa yang memasang bambu itu. Kita nggak perlu, kalau di medsos saja bisa tahu gitu. Kalau dulu Pak Menteri di forum ini mengutip satu ayat gitu kan, kira-kira gitu, apa kemarin lupa saya ayatnya itu. Tapi saya juga sampaikan, Pak, hulihak walakau namuron, Pak, sampaikan kebenaran itu walau pahit. Nggak usah takut siapa yang masang itu. Di belakang Bapak ribuan nelayan Indonesia siap membackup. Di masa kayak gini keberanian adalah kemewahan, Pak. Jadi kalau kita masih tarik ulur, saya nggak tahu, perlu ada argumentasi. Masa tiba-tiba yang nyabut
belum apa angkatan laut, Bapak pernyataan berikutnya salah, kayak gitu kan kita ngeri Pak. Masyarakat lihat ini gimana instrumen negara dua-duanya bisa berbeda. Ribuan bambu kayak gitu di sebelah situ mungkin ada Satpol Airut, masa sih nggak tahu. Kalau ditanya, saya pengen tahu apakah pernah ada forum yang untuk mempertanyakan itu. Sekarang bahkan kalau di media kita bisa lihat yang namanya penerima SGHB itu direksinya direksinya kemudian komisarnya siapa saja, kita tinggal buka handphone bisa. Tapi saya yakinlah dengan senyum-senyum habis ini minum kita akan sebutkan siapa sih dalang di balik ini, kira-kira begitulah. Jadi kami yang kami harapkan sebetulnya itu nanti secara garis besarnya. Kemudian soal alih fungsi lahan yang terkait dengan itu semua. Dan terakhir, saya sudah dilihat sama Bu Ketua karena ini panjang nanti, jadi sebentar saja Bu. Beberapa waktu yang lalu saya, kemarin 2 hari yang lalu kalau nggak salah, saya nggak tahu ikut hadir enggak, ini ada forum dari masyarakat Madani Maritim. Bu Ketua yang malamnya saya ketemu sudah sampaikan, jadi akhirnya sore itu kami terima. Intinya adalah ini selaras dengan pernyataan Pak Presiden yang akan mengevaluasi PSN. Mereka menolak reklamasi pantai di timur Surabaya terkait dengan proyek Surabaya Waterfront Land. Dan kenapa ini juga penting menurut saya sampaikan langsung nanti kepada Pak Menteri dokumen ini. Pertama, janji saya kemarin juga ini akan saya serahkan langsung dan diterima oleh tangan Pak Menteri gitu. Yang kedua, ini kalau diteruskan Pak, ribuan anak-anak Bapak sebagai nelayan di sana akan kehilangan mata pekerjaan, termasuk soal dampak lingkungannya. Oleh karena itu setelah ini saya selesai, izin Bu saya serahkan secara langsung biar saya tidak berdosa karena sudah berjanji. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya Bapak Adrianus Asia Sidot dari Partai Golkar. Baik, terima kasih Bu Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Ketua Komisi 4 DPR RI beserta seluruh pimpinan dan rekan-rekan anggota Komisi 4 yang saya hormati Bapak Menteri Kelautan dan Perikanan beserta seluruh jajaran. Terima kasih atas kesempatan ini. Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan dan sekaligus juga saya tanyakan. Yang pertama, kalau kita mengacu kepada keputusan MK nomor 3 garis miring PUU garis penghubung 8 Romawi garis miring 2010 yang mengubah Undang-Undang nomor 27 tahun 2007 dengan Undang-Undang nomor 1 tahun 2014. Di situ jelas bahwa yang namanya laut tidak bisa disertifikatkan. Nah, ini ada HGB, bahkan juga sertifikat hak milik. Nah, ini kan jelas-jelas pelanggaran terhadap undang-undang. Pertanyaan saya yang pertama, apa sikap dari Bapak Menteri beserta jajaran dengan adanya pelanggaran ini? Ya. Dan apakah Bapak Menteri dan jajaran berani mencabut atau mengusulkan pencabutan sertifikat hak guna bangunan maupun apalagi sertifikat hak milik di atas
laut dimaksud. Itu yang pertama. Karena ini jelas-jelas melanggar undang-undang ya. Kemudian ini masih soal pemagaran laut. Tadi teman dari PDIP juga sudah menyinggung soal koordinasi. Dan kebetulan ini juga disampaikan oleh Bapak Menteri di halaman 9 mengenai solusi penyelesaian permasalahan itu akan dilakukan secara koordinatif dengan kementerian atau lembaga yang lain. Nah, persoalannya itu memang di sini ya. Mungkin inti persoalannya itu ada di koordinasi ini. Karena kata ini memang sangat gampang diucapkan, tapi untuk prakteknya ini sangat sulit ya. Apalagi ini menyangkut banyak kementerian atau lembaga yang lain yang masing-masing punya kewenangan, merasa berwenang, memiliki otoritas terhadap laut ini, terhadap pesisir, pantai dan laut. Jadi ini sangat sulit untuk dilakukan, tapi hal yang menggembirakan karena Bapak Presiden sendiri selaku pimpinan tertinggi sudah memiliki komitmen untuk mengatasi masalah ini. Nah, kami dari Komisi 4 menunggu, Pak. Ya, langkah-langkah koordinasi apa yang akan Bapak lakukan, dengan siapa, dan kapan, dan hasilnya tentu kami tunggu juga, Pak. Jadi tidak hanya Bapak sampaikan di sini, kalau konsolidasi mungkin gampang, tapi yang paling susah itu adalah koordinasi, karena memang ini menyangkut pada lembaga lain, kementerian lain yang masing-masing punya kewenangan sendiri terhadap laut ini. Nah, kemarin sudah dilakukan pencabutan ya. Dari 30 km pagar yang ada baru berhasil dicabut sampai kemarin, paling tidak data yang Bapak sampaikan ini sepanjang 5 km ya. Nah, lalu sisanya bagaimana, Pak? Siapa nanti yang akan mencabut? Karena kemarin kan semua unsur terlibat, ada KKP, ada juga DPR ya, TNI Angkatan Laut, Polri, Bakamla, KPLP, Pemprov Banten ya. Nah, siapa yang menjaga ini, ada menjamin bahwa sisanya itu akan dibongkar? Ini tolong juga nanti disampaikan. Kemudian yang berkaitan dengan PSN di PIK 2 yang menyangkut hutan lindung mangrove di sana yang sudah diajukan untuk alih fungsi. Kalau melihat kondisi, kami kemarin meninjau ke sana, saya minta bahwa ini jangan diizinkan, Pak ya, karena nanti kalau ini dibangun menjadi perumahan, itu dampaknya pasti akan baik dampak lingkungan, dampak sosial, ini pasti akan lebih berat daripada yang sekarang ini. Sementara PIK sendiri itu kan masih punya lahan yang luas yang belum terbangun. Kenapa tidak dioptimalkan aja di situ kan? Ini saya melihat orang ini bukan lagi masalah kepentingan, tapi ini sudah masalah keserakahan ya. Sudah ribuan hektar yang belum terbangun, masih minta lagi hutan lindung mangrove, dan sudah diajukan oleh pemerintah Kabupaten Tangerang. Sementara dijanjikan akan diganti 2 kali lipat, tapi di mana belum jelas, belum tahu. Kalau penggantinya walaupun 10 kali lipat tapi di atas gunung, ini kan nggak ada artinya. Harusnya kalau itu diganti ya diganti di pesisir laut juga. Mungkin itu Ibu Ketua yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan mohon tanggapan dari Pak Menteri. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selanjutnya Ibu Kartika Sandra Desi dari Partai Gerindra. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Ketua, pimpinan dan seluruh anggota Komisi 4, Bapak Menteri Kelautan dan Perikanan RI, beserta seluruh jajaran yang hadir pada rapat siang hari ini. Kami dari fraksi Gerindra kurang lebih sama terkait pagar laut ini dengan yang sudah disampaikan oleh terdahulu fraksi PDIP maupun fraksi Golkar, bahwa yang paling penting dalam hal pagar laut ini kita meminta KKP ini untuk lebih berkoordinasi dengan mungkin ATR BPN dan tentunya lebih bersinergi dalam hal pengawasan bersama dengan TNI Angkatan Laut dan Badan Keamanan Laut. Yang jelas, fraksi Gerindra dalam hal ini sangat mendukung upaya yang telah dilakukan oleh KKP terhadap permasalahan pagar laut ini, tentunya menindaklanjuti arahan Bapak Presiden untuk mengusut tuntas masalah kasus ini. Kemudian kemarin kami dari Komisi 4 sebagian, terutama saya beserta rekan-rekan, ke pagar laut yang di Bekasi. Mungkin ini agak sedikit berbeda kasusnya dengan yang di Tangerang, karena ini memang sudah diketahui. Memang Hotin DCL beda dengan yang biasa. Karena rematik, keselio, dan nyeri sendi bukan sakit biasa. Pakai Hotin DCL. Bahan aktif DCL-nya meresap ke pusat sakit. Panasnya pas, redakan nyeri.